Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami sama-sama untuk datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Fasilitas nggak menghalangi kami Tuhan untuk sama-sama kami bersatu hati, bersatu pikiran untuk memuji menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Sebab Kau sumber kekuatan kami. Kami tahu Tuhan waktu kami memuji Engkau, kami dikuatkan, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saya katakan hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Setiap kami datang kepadamu Tuhan, bawa pujian kami, sembah kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
milikku, yang menuntun langkah kami, yang menuntun langkah kami. Sekalipun dalam kesesakan, Kau yang tempat penghiburan kami, tempat pengharapan kami padamu, Tuhan. Gunung batu pengharapanku, kami pegang teguh Engkau, Tuhan. Kami terima sukacita yang baru daripadamu, Tuhan. Kami bangga kami punya Allah yang seperti-Mu. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, Tuhan. Lebih dari segalanya, kami puji dan kami sembah. We worship Your name, to Jesus be lifted highest. Oh God, we worship You, we worship You, we adore You, oh Jesus. Di tempat yang maha tinggi, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. We worship Your name. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia pada hari ini walaupun kita tidak secara langsung bertatap muka, tetapi kita masih tetap berkesempatan untuk beribadah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya bersama keluarga. Dan kita memanfaatkan teknologi, bahkan dengan streaming ini kita bisa bertatap muka hanya melihat secara dari teknologi saja. Ada juga dengan cara Zoom dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah kebenaran. Sebelum saya sampaikan kebenaran, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Sungguh kami bersukacita apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kami. Saat ini kami diberi kesehatan, kekuatan, dan kami boleh beribadah bersama keluarga kami. Biarlah dimanapun kami berada bersama keluarga, kami beribadah, kami memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Terlebih kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, urapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kuduskan lidah bibir hamba, dan hamba hanya menyampaikan pesan yang daripada Engkau. Sucikan hati kami, biarlah hati kami boleh terbuka menerima akan kebenaran firman-Mu. Kami siap dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terasa sudah kurang lebih 4 bulan kita mengalami situasi yang sangat tidak nyaman, situasi yang mencekam. Dalam kondisi pandemik COVID-19, ini adalah sebuah situasi krisis yang tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan terjadi secara global. Kita harus berdiam diri di rumah, kita harus segala sesuatunya kegiatan di rumah, work from home, ya banyak hal. Tetapi satu hal, dengan kondisi yang banyak di rumah, tentunya kita juga akan mengalami banyak perubahan bersama keluarga. Di mana yang tadinya masing-masing sibuk, ayah bekerja, ibu bekerja, anak-anak sekolah, ketemu hanya malam hari. Dan pada saat ini Tuhan izinkan terjadi, kita bisa bersama-sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dengan kondisi kita bersama-sama tentunya akan timbul masalah yang berbeda. Yang tadinya tidak pernah ketemu mungkin bisa cuek, dengan sekarang bertemu, setiap hari kita bertemu, itu juga akan menimbulkan masalah. Tetapi kita harus bersyukur. Tentunya Tuhan punya rencana besar dari setiap peristiwa yang Dia izinkan boleh terjadi. Ya, kita mengalami keadaan yang belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tuhan izinkan krisis terjadi kepada setiap orang. Bahkan pandemik ini secara global sesungguhnya apa yang Tuhan mau untuk kita menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Berbicara tentang krisis, Ed.Cole mengatakan krisis itu adalah normal. Bahkan krisis itu adalah sesuatu saatnya untuk bertumbuh atau mendewasakan seseorang. Dan krisis terjadi untuk kita membangun satu dengan yang lain. Tanpa krisis kita akan terjebak pada kenyamanan yang akan meruntuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Daud pernah mengalami masuk ke dalam zona nyaman dan dia jatuh. Waktu dia berperang, dia terus bersama Tuhan. Waktu dia tidak berperang, dia terjebak pada kenyamanan itu sendiri. Kita sudah berada pada ujungnya akhir zaman. Dan kondisi-kondisi seperti ini, krisis seperti ini, tidak hanya kita yang mengalami. Banyak pendahulu-pendahulu kita juga sudah masuk. Bahkan bangsa Israel itu pernah mengalami masa krisis, ya, di mana perpecahan terjadi, di mana krisis ekonomi terjadi,
ya, wabah di mana-mana, semua terjadi tanpa ada yang bisa menghalangi. Dan semua ini kita patut bersyukur. Saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Ini adalah sebuah sejarah. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang boleh mengalami hal seperti ini. Kalau saya ada pada masa ini, pada era ini, pada krisis ini, itu sebuah anugerah. Kita mau belajar ya, bagaimana kita menghadapi krisis. Ya, kita akan belajar dari kitab Yudas. Kita akan membaca kitab Yudas di dalam ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-19. Perikopnya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kita berbicara krisis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemecah belah di sini ditulis. Ya, mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia yang tidak hidup tanpa Roh Kudus. Semua timbul kejadian ini juga dari dalam, bukan dari luar. Tentunya krisis ini juga yang kita alamin banyak terjadi dari dalam kekristenan itu sendiri. Berapa banyak kita melihat bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang saling menyalahkan, saling menuduh ini dan itu. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah melukai, bahkan melukai Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari justru saatnya ini, dalam kondisi krisis seperti ini, itu waktunya kita kembali kepada Tuhan. Dunia sedang memperbincangkan tentang new normal. Bagaimana new normal dipersiapkan dan lain sebagainya. Secara iman kekristenan, saya lebih senang dengan kata real normal. Apa itu real normal? Real normal itu adalah kita kembali kepada kaidah kebenaran firman Tuhan. Jangan memakai kaidah dunia. Ya, dan kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ini adalah saatnya bagaimana kita berjuang. Saya memberikan tema pada kesempatan ini, yaitu bersyukur di masa krisis dan memiliki iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang pilihan. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Untuk itu kita harus berbeda dengan orang-orang yang ada di luar. Orang-orang yang ada di kehidupan dunia. Kita harus menyadari bahwa kita apapun kondisinya, seperti firman Tuhan mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Artinya dalam kondisi apapun Tuhan ada bersama kita. Kalau Tuhan izinkan krisis ini terjadi, Tuhan punya rencana besar dari setiap kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa hidup di dalam kondisi krisis dan tetap bersyukur di masa krisis untuk memiliki iman yang teguh? Mari kita belajar dari Yudas ayat yang ke-20. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun diri kita. Kita baca ayatnya di dalam Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam kondisi krisis seperti ini saatnya kita membangun diri kita. Bagaimana kita membangun kehidupan iman kita?
kerohanian kita. Bagaimana kita memiliki waktu-waktu yang intim bersama Tuhan. Waktu-waktu teduh bersama Tuhan. Banyak berbicara dengan Tuhan, banyak berdoa dengan Roh. Ya, berdoalah di dalam Roh. Roh Kudus yang akan membantu kita. Dan bagaimana kita fokus menyerahkan kehidupan kita. Saya percaya bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Justru di dalam krisis ini, Tuhan mau mendewasakan kehidupan kita. Tuhan sedang memurnikan hati kita. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita menjadi dewasa. Mencapai keserupaannya seperti Kristus. Mari kita bangun saat-saat teduh kita. Intim bersama Tuhan. Berdoa dalam Roh. Tentunya kalau kita bicara membangun, ya kita tidak cukup hanya sendiri. Tetapi kita saling membangun. Antara suami dengan istri, ya dengan anak-anak saling membangun. Karena sering ketemu, setiap hari ketemu dan lain sebagainya. Banyak di luaran sana terjadi konflik. Tetapi seharusnya kita sebagai orang-orang pilihan, anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita membangun bersama. Membangun keintiman, kehidupan bersama Yesus. Dipimpin oleh Roh Kudus dan berbagi bersama keluarga kita. Bagaimana kita peduli dengan orang lain. Hal yang kedua adalah peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, apapun situasinya, kita harus terus menjaga hati kita, menjaga sikap kita. Kalau kita berbicara masalah respon benar, ya, dalam kondisi krisis seperti ini, Tuhan mau kita berespon benar, tidak hanya terhadap manusia, tetapi terhadap Tuhan. Bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar, bagaimana kita memiliki sikap yang benar saat kita menghadapi hal-hal. Tentunya banyak hal yang terjadi. Orang yang bekerja, ada yang bekerja hanya 50% bekerja, artinya ada yang 1 hari masuk, 1 hari libur, ada yang 2 hari masuk, 2 hari libur, ya. Bahkan ada yang bekerja dari rumah. Tentunya dengan kondisi seperti ini pun, ya, tidak lepas daripada penghasilan. Penghasilannya juga dipotong. Kita masih bersyukur kalau sampai tidak terjadi sebuah pemutusan hubungan kerja. Berapa banyak perusahaan yang akhirnya mem-PHK karena situasi dan kondisi krisis ekonomi terjadi seperti ini. Dan kita merasakan betapa sulitnya. Tetapi pada posisi seperti ini, kita tetap harus memelihara diri kita. Memelihara sikap hati kita. Agar kasih Allah terus tersalurkan melalui kehidupan kita. Waktu kita menghadapi sesuatu tekanan, saya bekerja di sebuah perusahaan, ya, dalam kondisi seperti ini tentunya tekanan demi tekanan terjadi. Waktu diberitahukan bahwa salary dipotong. Dan kondisinya, saya ada pimpinan di Jakarta, ada koordinator di Jakarta, tetapi saya juga ada anak buah di bawah. Waktu saya harus menyampaikan kepada anak buah kondisi perusahaan seperti ini. Saya hanya mengajak mereka, saya panggil mereka satu persatu. Saya ajak bicara secara pribadi. Saya katakan, mari dalam kondisi seperti ini, justru saatnya seperti ini, kita belajar mengucap syukur. Kita mengucap syukur waktu diberkati, itu sesuatu yang sangat mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi dalam kondisi krisis seperti ini,
dalam kondisi tekanan seperti ini tidak mudah. Saya hanya katakan, mengapa kita harus bersyukur? Berapa banyak perusahaan yang harus mem-PHK? Kalau kita masih bisa bekerja, masih bisa mendapatkan penghasilan, saya katakan kepada mereka, Tuhan akan buka jalan, akan buka saluran-saluran berkat dari tempat lain. Saya banyak mendengar dari saudara-saudara dalam kondisi seperti ini, bahkan mereka diberkati. Bisnisnya diberkati berlipat ganda. Tetapi kondisi kita yang memang saat ini kita mengalami sebuah krisis, kita tetap bersyukur. Untuk itu kita tetap memelihara hati kita, memelihara sikap kita, karena kita memiliki kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan untuk hidup yang kekal. Kita menunjukkan kasih Kristus, agar mereka melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam menghadapi krisis. Hal yang ketiga adalah kita baca di dalam ayatnya yang ke-22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi krisis seperti ini, tentunya banyak kejahatan terjadi. Banyak orang-orang yang melihat kenyataan dan mereka menjadi tawar hati. Inilah saatnya kita menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang ragu-ragu, yang mereka sementara mengalami krisis, sementara mereka akan menjadi tawar hati. Mari kita belajar sama-sama, seperti halnya poin yang pertama tadi, kita membangun. Nah, poin ketiga ini adalah bagaimana kita menunjukkan, kita membangun, saling membangun. Kita berbagi apapun yang kita bisa kerjakan untuk mengingatkan mereka, untuk tetap bersyukur di masa krisis. Dan kita memiliki iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara, perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui, krisis ini tidak selamanya terjadi. Krisis ini ada waktunya. Krisis ini ada masanya. Semua akan berakhir. Untuk itu kita harus tetap teguh. Kita tetap tegar, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, seperti halnya tsunami terjadi. Tsunami akan berakhir. Tsunami tidak akan selamanya terjadi. Tetapi waktu kita di dalam tsunami tersebut, ya, kalau kita berbicara sedang dalam kondisi tsunami, air laut menerpa kita. Ya, bagaimana kita berpegang? Saat krisis ini terjadi, kita harus erat memegang Yesus. Memegang janji-janji Allah, ya, terus fokus kepada Allah, terus membangun keintiman kepada Allah. Banyak hal yang terjadi menimpa kita. Waktu kita fokus berpegang, katakan kita dalam kondisi tsunami, kita memegang sebuah batang atau pohon. Tentunya banyak ranting-ranting lain yang mengenai tubuh kita. Tetapi kita terus fokus agar tidak terlepas, ya, tidak terlepas dari kasih Kristus, dan kita supaya kita menjadi kuat. Untuk itu kita masih terus bisa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada statement mengatakan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tuhan izinkan penderitaan untuk kemuliaan kita. Tuhan izinkan penderitaan itu untuk kita masuk dan bisa naik level. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mengangkat diri kita, mendewasakan diri kita. Dan inilah saatnya untuk kita mempersiapkan diri. Untuk membangun kondisi krisis seperti ini. Ya, kita membangun keintiman, rasa bergantung kepada Tuhan yang lebih lagi.
Karena di dalam keintiman bersamanya, kita akan dipenuhi oleh kasih-Nya. Dan kita akan keluar dari musim ini dengan kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, di dalam kondisi krisis, krisis adalah sesuatu yang normal. Dan krisis adalah saatnya untuk kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Tanpa krisis kita akan terjebak pada kenyamanan yang meruntuhkan. Ada 3 poin yang saya bagikan untuk kita tetap bersyukur di masa krisis dan memiliki iman yang teguh. Yang pertama, bangun diri kita, membangun keintiman hidup kita dengan Tuhan. Berpegang teguh kepada sumber yang menjadikan kekuatan kita. Yang kedua, memelihara kasih kita. Tentunya dalam kondisi seperti ini banyak orang yang sensitif. Tapi kita harus terus menjaga sikap hati kita. Tetap murni hati kita di hadapan Allah. Berespon dengan benar di hadapan Allah. Dan yang ketiga adalah menunjukkan belas kasihan. Berbagi kepada sesama. Memberi kekuatan kepada sesama kita. Saling peduli, mengingatkan kepada mereka. Saling mendoakan, saling bercerita, berbagi untuk memberi kekuatan. Agar kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan di masa krisis ini. Selamat berjuang dan sampai pada waktunya kita tidak hanya sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kali ini hamba boleh membagikan kebenaran firman-Mu. Biarlah terus kami boleh belajar, tetap bersyukur di masa sukar seperti ini. Dan memiliki iman yang teguh kepada Engkau, berpegang teguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap langkah kami. Roh Kudus, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami tahu Roh Kudus yang akan menolong setiap langkah kami. Biarlah kami boleh menjadi lebih daripada pemenang. Urapi para umat-Mu, berkati para jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka hati yang bersuka cita dan damai sejahtera melimpah atas mereka semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan ibadah kita saat ini dan kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Mari kita bersama-sama kembali berdoa, ya, kita menutup ibadah saat ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini. Kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kali ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang baik, hati yang lembut, agar dapat menerima firman-Mu, kebenaran-Mu, untuk mengubahkan setiap kehidupan kami dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terus kiranya Tuhan bekerja, Roh Kudus menolong, yang memeteraikan firman-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan kami akan menyelesaikan ibadah ini, dan kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, sekolah kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan memberikan berkat-berkat damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dari surga, kasih sayang dari anaknya, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita, memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.